Lingkunganlah yang membuat kita berbeda. Jadi lingkungan tuh sangat menentukan pertumbuhan kita. Sampean hidup di desa, nyaman, tenang, tidak ada masalah apa-apa. Mungkin tidak ada pertumbuhan apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Tiap hari hanya makan, minum, berak, beranak, tidak ada tantangan apa-apa. Sampai mati pun mungkin seperti itu. Tapi manakala sampean pindah ke kota, berlomba dengan yang lainnya untuk mencari rezeki, bersaing satu sama lain, ada pertumbuhan, ada pergerakan, ada permainan, masing-masing tumbuh sebagai dirinya, tapi dalam bimbingan pikirannya. Dan manusia punya potensi untuk menjadi sempurna, ya, punya potensi untuk menjadi sempurna, tapi belum bisa disebut sempurna. Karena di dalam diri manusia itu hampir semua komponen kita punya. Malaikat hanya punya satu, jin hanya punya satu, Tuhan punya satu, manusia punya semuanya. Manusia itu mampu memasuki seluruh alam. Sekalipun begitu, Tuhan juga mampu memasuki seluruh alam. Nah, pada hakikatnya Tuhanlah yang terlibat. Hanya kesadaran kita akan Tuhan belum mencapai titik itu. Tapi yang jelas, manusia dikatakan sempurna karena manusia adalah tujuan daripada Tuhan menciptakan semuanya. Manusia adalah merupakan tujuan kenapa dia sampai menciptakan semuanya. Ada apa dengan manusia? Dan apa kehendak Tuhan terhadap kita sehingga kita diciptakan melalui perjalanan yang begitu panjang. Itu PR bagi kita semua. Apa yang Tuhan inginkan terhadap keberadaan kita dengan seluruh perjalanan yang ada ini? Apa coba? Manusia sempurna. Tapi ya tuh, kesempurnaan manusia, ya dikatakan sempurna kan karena ada saling melengkapi. Kita punya ruh, punya jiwa, punya tubuh. Kesempurnaan manusia itu ya seperti itu. Coba mungkin bisa ditanyakan lebih kritis lagi apa yang menjadikan jawaban tadi. Terima kasih Yang atas semua penjelasannya. Dan pertanyaan tadi membuat saya agak belum bisa menerima yang gitu loh. Istilahnya kurang jelas. Bagaimana? Gitu tanyakan dengan karena apa? Lagi. Karena Tuhan menciptakan ada manusia, ada malaikat, ada nabi, juga ada hewan. Ya. Nah, ada jin. Di sini yang saya tanyakan itu kenapa manusia ini diciptakan sempurna dari yang lain gitu loh ya. Oh, lebih baik dari yang lain. Iya, lebih baik dari yang lain. Antara malaikat, jin, hewan, itu yang. Semua itu akan mengalami perjalanan. Awalnya kita di alam langit. Sebagaimana malaikat. Malaikat pun juga semua yang di langit ingin ke bumi. Dan semuanya melakukan perjalanan. Sama seperti saya katakan, manusia itu ada yang bayi, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang tua. Kenapa kok nggak remaja aja? Kok kenapa harus ada anak-anak? Karena anak-anak nggak sempurna. Enak yang remaja, ada yang cantik, ada yang ganteng. Dan nggak usah sampai tua. Kenapa? Kenapa kok nggak ini saja? Kan enggak. Karena hidup tuh harus melalui perjalanan. Dari mulai sperma, janin, ya kan, bayi, anak-anak. Sama. Kita juga mengalami perjalanan mulai dari Tuhan sampai sekarang kita jadi manusia itu melalui perjalanan seperti tadi. Ya kebetulan masih ada yang jadi malaikat, ada yang masih jadi ini. Ini berputar. Yang di sana, yang di langit, dirangsang untuk tertarik ke bumi. Maka mereka mengatakan bahwa di bumi ini ada taman yang indah, di mana kita bisa memperoleh sensasi yang menyenangkan,
Di bumi ini banyak permainan. Setiap kita bisa memilih mainan yang banyak. Tubuh-tubuh ini hanya ruang-ruang mainan aja. Mau memilih tubuh manusia, tubuh binatang, tubuh pohon, setiap tubuh mempunyai sensasi sendiri-sendiri. Silahkan sampai memilih. Setelah sampai memilih tubuh ini, kemudian sampai kok ternyata gak enak. Saya ingin coba yang di sana. Tapi pemilihan tidak seperti itu. Tapi kita bisa bercerita seperti itu, seolah-olah kita dibebaskan untuk memilih. Terus berputar. Yang di sini kita dirangsang untuk kembali ke sana. Bahwa tujuan kita adalah ke langit, kembali ke Tuhan. Jadi seperti ini sebetulnya, ada sirkulasi. Sama dengan orang yang di sini pengen ke Jakarta. Yang di Jakarta pengen ke sini. Orang desa pengen ke kota, orang kota pengen ke desa. Kehidupan terus berputar. Jadi seperti itulah kehidupan. Selalu ada perubahan, selalu ada pertumbuhan. Tuhan sendiri menginginkan adanya perubahan dan pertumbuhan. Karena Tuhan itu sendiri nggak berubah dan nggak tumbuh. Ya, Tuhan selalu ada dalam kebahagiaan yang kekal. Tuhan selalu ada dalam kesempurnaan yang kekal. Sampean sama dengan sampean aja ya. Sampean tinggal di Bali misalnya. Semua yang sampean inginkan ada. Pokoknya semua fasilitas sampean punya. Tapi sampean hidup sendiri. Hidup sendiri dengan segala kesempurnaannya. Nonton TV sendiri, baca-baca buku sendiri, masak sendiri. Ibaratnya seperti itu, menikmatinya semua sendiri. Nggak enak. Tuhan maha sempurna, tapi dia tidak mampu menikmati kesempurnaannya. Nah, ini. Kenapa Tuhan nggak bisa menikmati kesempurnaannya? Katakanlah sampean makan. Sampean itu kenyang. Katakanlah orang yang sempurna itu orang yang sudah kenyang. Bisa sampean menikmati makanan? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa menikmati makanan orang yang lapar. Nah sedangkan Tuhan nggak bisa lapar. Tuhan nggak punya kekurangan. Yang bisa menikmati pengalaman, yang bisa menikmati pengalaman adalah mereka yang punya kekurangan. Sedangkan Tuhan tidak punya kekurangan. Bagaimana dia bisa menikmati kesempurnaan? Karena Tuhan ingin menikmati kesempurnaannya, maka dia ciptakanlah kehidupan yang berproses. Dari ketidaksempurna menjadi sempurna. Ada proses. Dalam proses inilah ada kekurangan. Semuanya berproses mencapai sempurna. Tapi belum sempurna. Dalam proses inilah kita bisa menikmati. Karena yang bisa menikmati kenikmatan orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang kekurangan. Orang yang bisa menikmati kesehatan orang yang sakit. Orang biasanya kalau belum pernah sakit, belum bisa menghargai kesehatannya. Ya, sembrono sama kesehatannya. Baru setelah sakit, baru dia tahu kalau kesehatannya itu mahal. Kan seperti itu orang. Orang tuh butuh pengalaman. Dengan pengalaman itulah dia tahu, oh ternyata sehat itu baik. Oh ternyata bahagia itu baik. Jadi, kita dan Tuhan sama-sama belajar. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, karena aku maha sempurna, aku tidak bisa menikmati kesempurnaanku. Oleh karena itu, kuciptakan kalian semua. Agar kalian mampu menikmati kesempurnaan itu, dan berikanlah itu kepadaku. Karena itu yang kuinginkan. Iya, makanya kalau kita melakukan apa-apa, ajaklah aku. Bismillahirrahmanirrahim kalau orang Islam bilang kan. Dan ajaklah aku. Lillah billah. Lakukanlah untuk dia. Lillah. Dan lakukanlah bersama dia. Billah. Ini yang kita sebut sebagai pengorbanan. Kita persembahkan kepada dia.
buahnya untuk dia. Berikan padaku buahnya. Tapi manusia enggak. Waktu sengsara dia nikmati sendiri. Gak segera dipasrahkan Tuhan. Bahkan waktu enak pun juga gak dipasrahkan pada Tuhan. Semuanya dinikmati sendiri. Ya kapok-kapok itu waktu soro deh kemana-mana ngeluh. Duh Gusti, apa iki aku kok koyo ngene iki. Kok uripku ngene, sampean kira endi ana apa enggak? Nah. Enggak ada manis-manisnya. Loh, kamu dititipin kayak gitu harusnya pasrah. Jadi seperti itulah. Makanya apa yang kita lakukan kita harus lillah billah. Dan ajaklah dengan bismillah. Nah, tiap agama punya cara sendiri untuk mengajak Tuhan. Kita harus mulai sadar seperti itu. Ya nikmatilah kehidupan ini dan sadarilah bahwa tidak ada apa-apa. Kita melakukan semuanya demi dia. Untuk dia. Ayo, mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan Mas Andi tadi, kalau di